Hari ini saya mendapat kesempatan bersama-sama saya Twin Wibowo, kita semua di uh, Revival Total Ministry Batam, Singapura, Sumatera. Nah, saya percaya semua kita sudah sering bersama-sama. Saudara yang dikasih Tuhan, malam hari ini sebelum kita lebih lagi belajar akan kebenaran firman Tuhan, malam hari ini saya tema yang ingin kita bicarakan, saudara, adalah tentang pemberitaan Injil. Jadi sebenarnya sih lebih detailnya itu Injil bagi segala makhluk sebenarnya. Nanti kita akan bahas bersama-sama, saudara boleh persiapkan pertanyaan karena ini nanti menyangkut dengan yang sering berhubungan dengan Revival Total Ministry. Tentunya ketika Bapak rohani kita dulu masih ada tentang dunia orang mati ya. Nah, sebelum kita lebih lagi, saudara, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur malam hari ini. Kami minta anugerah-Mu boleh terus tinggal di tengah-tengah kami. Kami boleh tinggal dalam damai sejahtera bersama dengan keluarga Allah. Kami mengizinkan Roh Kudus boleh membersihkan hati kami, membersihkan pikiran kami, menguduskan tubuh, jiwa, roh, bahkan nyawa kami boleh ditahirkan, dikuduskan, sehingga kami boleh layak sehidangan dengan keluarga Allah. Malam hari ini, biar Bapa boleh menyampaikan isi hati-Mu bagi kami, dan semuanya kami boleh menangkapnya. Tuhan Yesus yang sudah mati, yang sudah menjadi pelaku, menjadi yang sulung bagi kami, Engkau juga yang boleh mengajari kami, memimpin kami, supaya manusia baru yang tinggal di dalam kami, benih-Mu yang Kau taruhkan bagi kami itu boleh bertumbuh bersama-sama dengan keluarga Allah, dan kami semua boleh semakin hari semakin serupa dengan Kristus, dengan Bapa. Terima kasih, sekali lagi kami minta anugerah Allah, kami minta damai sejahtera boleh menguasai kami mau duduk diam, kami mau belajar. Mari Engkau yang berbicara, apapun yang kami mau bicarakan, biar Engkau sendiri yang berbicara bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tentunya kalau saudara bicara tentang penginjilan, tentang Injil gitu, itu sesuatu yang sangat familiar di dunia kekristenan, saudara. Karena Injil itu menjadi salah satu pembeda bahkan dari kitab-kitab yang lainnya, bahkan bukan hanya kitab Alkitab, melainkan dengan kitab-kitab orang, kepercayaan orang lain, saudara. Ini yang membedakan. Jadi di dalam Islam juga ada dikatakan Injil itu adalah turunan kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa, kalau dikatakan demikian, kalau tidak salah saya ya, tapi kira-kira seperti itu. Malam hari ini, saudara, kalau saya buka di Wikipedia gitu ya, tentang Injil gitu ya, kalau Injil kan kita semua sudah tahu gitu ya, Injil itulah yang membuat kita, bahwa kan kita pernah belajar tentang Injil itu adalah kekuatan Allah gitu ya. Itu kalau bahasa Yunaninya kan Evangelion, yang berarti kabar baik. Kalau bahasa Inggrisnya gospel ya. Jadi artinya adalah kabar baik. Nah, kabar baik, kenapa itu yang membuat jadi pembeda bagi hidup kita, bagi orang percaya dengan orang yang belum mengenal Kristus, saudara. Tentunya, saudara, hal ini berhubungan erat sekali dengan apa yang kita bahas dalam 2 minggu terakhir, saudara. Kalau saudara perhatikan tentang yang disampaikan Pak Parlin, Pak Jayadi tentang mengenal Allah, kemudian dipulihkan kepada yang semula, kemudian kebenaran yang memerdekakan, saudara. Di dalamnya Injil itu adalah kebenaran itu sendiri sebenarnya.
Jadi kabar baiknya itu adalah kebenaran itu sendiri tentunya saudara. Nah saudara, malam hari ini kita akan bahas beberapa hal saudara. Nanti saudara boleh catat, misalnya ada yang wah perlu ditambahkan, perlu dibahas gitu, silahkan saudara. Nah, di WA selalu terbuka, saya menyapa semua teman-teman yang sudah bergabung di WhatsApp. Di WhatsApp yang sudah bergabung malam hari ini. Ibu Yani, Shalom Ibu Yani, baru bergabung Bu Yani ya, dan Pak, oh ya Bu Yani ya yang baru bergabung ini ya. Kalau di Facebook udah ada berapa orang? Ya, sekalian Shalom semuanya teman-teman. Nah, malam hari ini saudara tentang Injil ya. Kita mulai dari Roma 1 ayat yang ke-16 sampai yang ke-17 saudara. Dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ayat yang ke-17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Firman Allah yang hidup saudara, ada yang lebih luas digambarkan saudara. Ayat yang ke-16, sebab saya tidak merasa malu akan berita kesukaan mengenai Kristus ini. Berita ini adalah cara Allah yang penuh kuasa untuk membawa semua orang percaya ke surga. Berita ini mula-mula hanya dikabarkan kepada orang Yahudi saja. Tetapi sekarang setiap orang diundang untuk datang kepada Allah dengan cara yang sama. 17, berita kesukaan ini menyatakan kepada kita bahwa Allah menyiapkan kita untuk surga, yaitu membenarkan kita di hadiratnya. Apabila kita beriman kepada Yesus Kristus dan percaya bahwa Ia menyelamatkan kita. Ini terjadi semata-mata karena iman, sebagaimana tercantum dalam kitab suci. Orang yang memperoleh hidup, memperolehnya dengan jalan mempercayai Allah. Di kata-kata yang terakhir, sudah di kalimat yang terakhir dikatakan, orang yang memperoleh hidup, memperolehnya dengan jalan mempercayai Allah. Oleh karena apa saudara? Oleh karena berita kesukaan mengenai Kristus itu saudara. Oleh karena berita tentang Kristus yang datang diutus oleh Bapa. Di ayat yang lain dikatakan supaya kita berbaik kembali dengan Allah Bapa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tentunya dengan membaca Alkitab, saudara, ketika kita tidak bisa bedakan Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, akan sangat sulit, saudara. Namun saya percaya semua teman-teman yang sudah tergabung dalam pemuritan pasti gamblang bagaimana memisahkan antara Tuhan Yesus, Allah Bapa dan Roh Kudus. Ada pengertian yang lebih jelas dan kita membaca Alkitab dengan sangat gampang. Jadi dikatakan tadi saudara, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Nah saudara, kita tahu saudara, waktu manusia jatuh ke dalam dosa, waktu Adam jatuh ke dalam dosa, kemudian manusia terputus hubungannya dengan Allah, sehingga manusia jatuh dalam dosa, dan semakin berkembangnya dosa itu sampai harus pertama-tama harus dilenyapkan dengan zaman Nuh ya, semua dilenyapkan, tinggal 8 orang gitu ya. Kemudian sampai lagi memasuki babak yang baru, sampai Kristus, sampai Yesus harus datang, saudara. Kenapa dikatakan Injil itu adalah kekuatan Allah, saudara? Karena apa, saudara? Karena berita kesukaan ini, barang siapa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya dan percaya dengan mengaku percaya dengan mulutnya, mengundang dia masuk ke dalam hatinya, ke dalam hidupnya. Dari situlah jembatan, dikatakan dia yang meruntuhkan tembok perseteruan. Artinya apa, saudara? Ada satu yang kabar yang dikatakan kabar baik, yang dikatakan Injil itu, saudara,
itu bukan sekedar kata-kata, melainkan memiliki kuasa yang besar untuk mengubah manusia boleh berbaik kembali dengan Allah. Boleh memiliki hubungan yang baru dengan Allah. Nah, setelah manusia memiliki hubungan yang baru dengan Allah, saudara, dikatakan bahwa dari situlah Allah mulai bisa bekerja untuk apa? Menarik kembali orang-orang datang semakin mengenal Dia dengan benar. Seberapa banyak, saudara, kalau kita mau mengingat hidup kita, saudara. Dulu sebelum mungkin waktu lahir, dari awal Tuhan memberikan anugerah kita dilahirkan sejak dari lahir menjadi orang Kristen, atau mungkin saudara ada yang setelah besar baru mengenal Tuhan menjadi orang Kristen gitu, saudara. Namun saudara, pada saat seseorang sudah mengenal Kristus dari awal setelah dia lahir, saya pribadi sebagai salah satu orang yang dilahirkan dari kecil, dari lahir sebagai orang Kristen, ternyata tidak membuat saya bisa mengenal Tuhan dengan cepat. Karena apa? Saya belum mengundang Dia masuk ke dalam hidup saya. Saya percaya, saudara, kalau ada teman-teman yang belum mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hidupnya, mari ini waktunya. Undang Dia masuk ke dalam hidupmu. Supaya apa? Supaya pintu itu terbuka dan kita bisa berbaik kembali dengan keluarga Allah, dengan Bapa Surgawi, saudara. Sehingga apa? Ketika kita itu udah terhubung, saudara, ini yang dinamakan tadi kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah. Kenapa? Dengan Injil Allah bisa ngomong dengan manusia. Karena apa? Karena ada roh yang ditempatkan di dalam diri kita, saudara. Dari sini, saudara, ini yang membuat kita semakin hari semakin bertumbuh, saudara. Ini pernah kita bahas bersama-sama, saudara. Jadi melalui pemberitaan Injil, orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, dan dia memiliki kesempatan langsung otomatis karena dia memiliki kesempatan untuk bisa mengenal Allah dengan lebihnya. Wah, bahkan dikatakan itu, kalau kamu tinggal di dalam aku, kamu dipimpin oleh Roh, kamu akan menyelidiki hal-hal yang tersembunyi dari dalam dirinya Allah. Itu luar biasa sekali, saudara. Berawal dari apa, saudara? Berita sukacita ini. Berita tentang Yesus yang menjadi penghubung antara kita dengan Bapa, saudara. Nah, saudara dikasih Tuhan, dengan seperti itu, saudara, Tuhan bisa leluasa untuk menyampaikan isi hatinya. Karena apa? Sudah naik level, menjadi sama. Levelnya menjadi sama, dan akhirnya apa? Wah, sampai kalau sudah perhatikan beberapa pertemuan-pertemuan dikatakan, ayo tampillah sebagai laki-laki. Artinya apa? Menjadi orang yang dewasa. Menjadi orang yang dewasa yang bisa ngomong sama Tuhan dengan posisi yang sama. Tuhan sedang ingin membuat kita naik selevel dengan Dia. Oleh sebab itu jangan kurang-kurangin, saudara. Seringkali kita merasa enggak sanggup, akhirnya dikurang-kurangin gitu loh. Siapalah kita manusia? Enggak, saudara. Dia yang sudah menarik kita naik levelnya. Oleh karena apa? Diawali dengan pemberitaan kabar baik ini, saudara. Injil ini, saudara. Nah, saudara dikasih Tuhan, 2 Timotius 4 ayat 2 dan 5 sampai dengan 5 sudah dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tapi kuasalah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Saudara, pernah nggak perhatikan gitu dalam surat-suratnya Paulus, seringkali dia muncul kata-kata ini, sabarlah menderita.
penderitaan yang kualami ini, saudara. Jadi saudara perlu kita tahu, pemberitaan Injil akan selalu disertai dengan penderitaan, dengan aniaya. Mungkin kadarnya ada yang besar, ada yang kecil, saudara. Ketika saudara berbicara tentang Tuhan, saudara memperkenalkan Tuhan, akan ada mungkin penolakan, mungkin ada orang yang mencibir dan lain sebagainya, saudara. Di tempat yang ekstrim mungkin sampai penganiayaan, saudara. Tapi saudara, setelah bertumbuh ketika kita menerima anugerah, mengenal Tuhan, dibawa berbaik kembali dengan Bapa Surgawi oleh karena Injil yang masuk itu, saudara, akhirnya membuat kita apa? Ini dikatakan, ayo akan terus beralih, regenerasi, menyampaikan kebenaran firman ini, saudara. Itu akan otomatis karena apa, saudara? Karena Dia yang ada di dalam kita, benihnya itu. Karena apa? Injil itu berarti tentang kabar baik, kabar kesukaan. Kabar ini harus sampai kepada segala bangsa, dikatakan. Bahkan kabar ini sampai kepada segala makhluk. Nanti kita akan bahas di belakang, saudara. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, baik atau tidak baik waktunya, ini juga sering kita dengar bahwa beritakanlah Injil, beritakanlah firman Allah, beritakanlah kebenaran. Namun tentunya saudara, waktu kita memberitakan kebenaran itu, saudara, kita mesti hidup dulu dalam kebenaran itu. Saudara tidak akan bisa memberitakan kebenaran kalau kita tidak hidup dalam kebenaran. Karena apa? Kebenaran itu akan memerdekakanmu, dikatakan kemarin. Jadi kebenaran itu siapa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Siapa kebenaran itu? Ketika Kristus tinggal di dalammu, engkau akan memberitakan kebenaran. Apa yang disampaikan Pak Parin minggu yang lalu. Ketika kebenaran itu tinggal di dalam kamu, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenarannya siapa, saudara? Kebenarannya Tuhan Yesus itu sendiri, yang tinggal di dalam kita. Amin, saudara. Jadi ini bukan ayat yang aneh gitu loh, memberitakan firman. Karena apa? Itu harusnya otomatis di dalam hidup kita. Karena apa? Dia yang ingin menyampaikan dirinya. Makanya Paulus bilang, bahkan aku menyampaikannya, kesukaanku adalah aku tidak mendapat upah atas pemberitaan firman gitu. Dikatakan demikian, saudara. Jadi saudara, Injil itu tetap diberitakan baik atau tidak baik waktunya, dengan tujuan yang baik maupun tujuan yang tidak baik. Ternyata demikian, saudara. Injil bisa diberitakan baik dalam tujuan yang baik maupun tujuan yang palsu, saudara. Ada satu statement Paulus, saudara, karena dia dalam pelayanannya dia mengerti benar, saudara, posisinya. Dia mengerti bahwa Paulus menyadari ternyata Injil itu diberitakan dengan palsu atau benar, Injil itu tetap berkuasa. Ada satu firman Tuhan bilang kan, firmanku tidak akan kembali dengan sia-sia. Jadi kalau firman itu terucap, saudara, bahkan dengan tujuan yang tidak baik pun, firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Artinya apa? Firman yang hidup itu, kebenaran yang hidup itu, kabar baik yang hidup itu akan menghidupkan barang siapa yang mendengarkannya, saudara. Nah ini, saudara, suratnya Paulus kepada jemaat di Filipi, saudara. Dikatakan Filipi 1 ayat 16-22. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Ayat yang ke-18, tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita, dan aku akan tetap bersuka cita, karena aku tahu
bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Ini ketika dia ada di penjara, saudara. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku, ini ayat yang sering populer, saudara. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Kalau di firman Allah yang hidup dikatakan begini, ayat yang ke-16 tadi tentang yang palsu itu. Mereka berkhotbah karena mereka mengasihi saya, sebab mereka tahu bahwa Tuhan membawa saya ke sini untuk dipakai sebagai alat mempertahankan kebenaran. Ada pula orang yang berkhotbah dengan tujuan agar saya iri hati. Mereka menyangka bahwa sukses mereka akan menambah kedukaan saya di dalam penjara ini. Saudara, ini menarik, saudara. Menariknya di zaman Paulus pun, saudara, sudah Injil sudah dipakai oleh orang untuk menaikkan derajatnya sendiri, saudara. Mengambil kemuliaan bahasa rohaninya, saudara. Nah, tadi kan Paulus bilang apa? Supaya aku iri hati terhadap mereka, tapi tidak gitu. Karena apa, saudara? Injil yang murni yang dipegang oleh orang yang percaya, saudara, itu benar-benar lahir dari dia. Bukan Injil yang dibuat-buat, saudara. Kalau di ayat yang tadi kita baca, saudara, bahwa orang pun memakainya untuk sesuatu yang menguntungkan dirinya sendiri, saudara. Nah, saudara, kita perlu selalu mengingat, saudara, prinsip-prinsip ketika kita mengikut Tuhan, saudara. Ketika kita mengikut Tuhan Yesus, saudara, ketika kita mengikut menyerahkan hidup kita untuk melayani Tuhan, saudara, itu seringkali kita sampaikan, saudara, prinsip-prinsipnya adalah apa, saudara? Karena siapa mengikut aku, dia harus pikul salib dan sangkal diri setiap hari. Kemudian apa? Tidak memiliki persekutuan dengan daging. Karena apa? Persekutuan dengan daging adalah perseteruan dengan Allah. Nah, kemudian apa, saudara? Hidup mau dipimpin oleh Roh. Bahkan dikatakan lagi, saudara, rela kehilangan nyawa. Nah, saudara, ini prinsip-prinsip yang mesti kita pegang, saudara. Kalau kita tidak punya prinsip itu, saudara, kita tidak tahu bagaimana kita hidup dengan cara yang demikian, maka setiap hal yang kita lewati akan merasa sangat berat untuk menghadapi dan bahkan bisa berkata, ngikut Tuhan itu kok susah banget ya. Gitu. Menjadi pengikut Tuhan itu kok menderita ya, kok susah sekali ya gitu. Saudara, karena memang haruslah demikian. Artinya bukan susah semuanya, saudara. Yang susah itu daging. Jadi kalau kita masih mengikuti daging kita, maka pastilah susah. Karena kita apa? Kita mempertahankan daging kita. Kita tidak mau kehilangan nyawa kita, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita lanjutkan, saudara. Jadi Injil bisa diberitakan ya dengan tujuan baik, dengan maksud apapun, saudara. Injil tetaplah Injil. Kemurnian dari berita yang benar itu tetaplah murni dan tetaplah berita itu memberikan hidup bagi setiap orang yang mendapatkannya, yang mau mendengarkannya, saudara. Itu akan memberikan hidup, saudara. Jadi murni, apapun, kalau udah namanya firman Allah, sekalipun dengan sekarang kita bisa perhatikan, saudara, hari-hari ini, saudara. Saya percaya semua umat Tuhan sedang dibangun pada satu masa di mana orang akan mengandalkan Tuhan, orang akan berbicara dengan Tuhan. Gitu. Kemarin saya
ada nonton film, saudara. Jadi saudara bisa tonton itu luar biasa. Namanya I Am Gabriel. Nah, dia itu malaikat, saudara. Dengan satu kota yang tidak punya pengharapan lagi, tapi setelah dia hadir, dia bicara apa? Yang sedang dinantikan oleh Tuhan adalah ada orang yang mau berbicara dengan dia. Ada orang yang mau mendengarkan dia. Jadi kalau kita menghadapi keadaan yang sulit seperti ini, saudara, wah mungkin saya tidak tahu bagaimana keadaan saudara. Dimanapun saudara berada, mungkin yang sedang di Singapura, mungkin wah tertekan, atau mungkin teman-teman yang mungkin mengalami pemutusan hubungan kerja atau susah dalam bisnisnya hari-hari ini, saudara. Saudara, kemarin sempat disinggung Pak Parim bahwa Tuhan sedang membuat bumi ini sabat, gitu ya. Artinya saudara, apapun yang menjadi keadaan kita ketika firman itu datang sama kita, saudara, mari hampiri dia. Jangan sia-siakan kabar baik yang kita dengar. Loh saudara, ini anugerah yang luar biasa, saudara. Kenapa sampai dikatakan engkau adalah harta? Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku kagumi. Saudara, kenapa muncul sampai dengan itu? Kalau kita mau renungkan, saudara, seberapa banyak orang di muka bumi ini, kalau kita sudah mendengarkan kabar baik, bukankah itu anugerah? Bukankah itu satu kebahagiaan yang tiada taranya, saudara? Ketika kita tidak memiliki apa-apa, tapi ketika kita memiliki Yesus, mungkin orang bilang kamu tidak punya apa-apa. Mungkin kenyataannya kita tidak punya apa-apa. Tapi saudara, ketika kita menerima anugerah, di dalam diri kita ada dia. Itu adalah harta yang paling berharga, saudara. Coba saudara perhatikan, seberapa banyak orang yang ketika tidak sanggup lagi menghadapi hidupnya, saudara, seberapa banyak orang yang pada akhirnya memutuskan untuk datang kepada Tuhan. Karena apa? Dialah yang terakhir mungkin bagi orang-orang yang selama ini mungkin tidak memperhatikan, tidak ada harapan lagi, mau nggak mau doa, gitu. Mau nggak mau berpuasa dan berdoa, sekalipun tidak tahu caranya. Tapi saudara, dia adalah yang sesungguhnya benteng terakhir di dalam hidup kita. Karena apa? Memang dialah yang menciptakan kita, yang merancangkan kita untuk menjadi serupa dan segambar dengan dia, saudara. Amin. Nah, saudara, tadi saya katakan bahwa baik atau tidak baik, dengan tujuan dan maksud yang bagaimanapun, Injil tetaplah Injil. Ketika disampaikan, dia tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Saudara, ini satu keyakinan, saudara. Ini yang punya pengalaman sendiri di 2 Petrus, saudara. 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 19, saudara. Ini pengalamannya sendiri, saudara. Ketika dia bersama-sama dengan Tuhan, kemudian memiliki pelayanan sendiri, gitu ya. Mungkin saya bisa menggambarkan ya, dulu mungkin punya pengalaman bersama-sama Pak Andreas, gitu ya, melayani, gitu ya. Kemudian ketika memiliki pelayanan sendiri, kita bisa melihat hidupnya Pak Andreas, saudara. Tapi sebenarnya yang kita lihat adalah hidupnya Tuhan Yesus yang nyata di dalam hidupnya Pak Andreas, saudara. Itu yang seringkali orang tidak bisa sadari, sehingga merasa kehilangan sekali dengan Pak Andreas. Tapi ketika memiliki pelayanan sendiri, 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 19. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia.
Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja, tapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari yang maha mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Saudara, memang Tuhan bilang berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Tapi saudara, dengan tulisan ini saudara, dengan apa yang ditulis oleh Petrus saudara, kita mengerti bagaimana hatinya Petrus saudara. Waktu dia melihat bagaimana Tuhan ada di tengah-tengah mereka saudara. Jadi tidak tergoyahkan akhirnya dengan apa saudara. Saya percaya jadi ke murid-muridnya, ke-11 muridnya berarti itu mengalami pemulihan. Bahkan murid yang ditambahkan mengalami pemulihan, mengalami satu kedekatan dengan sang kebenaran itu saudara. Sehingga ketika dia benar-benar merasakan, benar-benar tinggal bersama dengan kebenaran itu saudara, ketika dia hidup, ketika sang kebenaran itu menyerahkannya, kebenaran itu kepada dirinya, wah, dikatakan apa? Dia sangat kokoh sekali saudara. Bahkan kalau saudara perhatikan seluruh murid-muridnya Tuhan, wah, mengalami akhir hidup yang luar biasa saudara. Sekalipun Yohanes mungkin tidak dicatat mati di dalam Alkitab saudara, tapi dia melalui banyak proses saudara. Nah saudara yang dikasih Tuhan, ini yang akan membuat kita sedikit bersama-sama terbuka saudara, tentang kepada siapa Injil itu diberitakan saudara. Secara umumnya saudara, di Matius 28 ayat 18 sampai 20 dikatakan apa saudara? Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, saudara, stepnya ketika kita menerima Tuhan Yesus, kita boleh mengalami tembok perseteruan diruntuhkan, kita boleh berbaik kembali dengan Bapa. Bapa boleh menyatakan dirinya dengan leluasa kepada kita, saudara. Setelah itu bagian kita untuk menyatakan apa yang menjadi kehendaknya Bapa. Nah, kalau yang ini dikatakan oleh Tuhan Yesus, saudara, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dikatakan semua bangsa. Saudara, semua bangsa artinya kita bicara tentang siapa saja. Ini dijadikan apa namanya? Mungkin ada yang dipajang di di depan gitu ya, di gereja gitu, menjadi amanat agung dikatakan seringnya. Amanat agungnya adalah pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam namaku. Namun saudara, ada hal-hal yang mau kita pelajari malam hari ini saudara. Ketika prosesnya memberitakan Injil, tadi saya katakan di depan, Paulus selalu menyertakan apa? Sabarlah menderita. Ada lagi ditulis saudara oleh Petrus saudara. 1 Petrus 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Kita masuk ke sini saudara.
1 Petrus 4 ayat pertama sampai dengan yang ke-6. Jadi, Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Pikiran yang bagaimana, saudara? Pikiran mengalami penderitaan badani, saudara. Artinya apa? Pikiran mungkin kita tinggal menunggu waktunya saja, saudara. Aniaya datang. Nah, sekarang kan tanpa disadari sebenarnya pengikut Kristus mungkin boleh dibilang tanda petiknya teraniaya. Karena apa? Wah, nggak bisa beribadah. Itu hanya segelintir sekecil itu saja, saudara. Tapi mungkin teman-teman kita yang di tempat yang lain mengalami aniaya, siksa karena apa, saudara? Karena pemberitaan itu. Tapi sudah dicatat sama si Petrus, saudara. Kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian, siap menderita. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Ini penjelasannya tadi ya. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apa ini contohnya, saudara? Melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah, saudara. Salah satu contohnya ya seperti saya misalnya, saya bekerja. Memikirkan yang kalau saya memikirkan, diberikan target-target perusahaan gitu ya. Terbuang waktunya. Apalagi kalau kita tidak mau tinggal, tidak mau menetapkan diri kita untuk tetap memikirkan Allah, untuk tetap melakukan kehendaknya Allah, saudara. Wah, itu akan sangat hilang waktu kita. Sehingga apa? Tidak sedikit orang pada akhirnya hilang waktunya mengejar mamon, mengejar kekuasaan, mengejar posisi, mengejar keberhasilan dunia ini, saudara. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungjawaban kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Saudara, seberapa banyak dulu orang kita waktu masih belum mau sungguh-sungguh sama Tuhan, belum tinggal di dalam Tuhan, belum menetapkan diri kita untuk menjadi bejananya Tuhan, belum menetapkan diri kita untuk menyatakan hidupnya Allah, saudara. Seberapa banyak kita hidup dalam yang dikatakan Petrus tadi di sini itu, saudara. Hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, dan lain-lain, saudara. Tapi waktu kita menerima Tuhan, aniaya mulai datang, saudara. Kita akan dikucilkan. Karena apa? Kita tidak mau sama dengan mereka. Siapa yang mengalami itu, saudara? Seberapa banyak saudara yang mengalami itu? Kalau saudara mengalami itu anugerah yang luar biasa, saudara. Karena apa? Berarti saudara sudah berpindah, memiliki kesadaran untuk berpindah dari gelap kepada terang, dari hidup manusia lama kepada manusia baru yang dianugerahkan oleh Dia, saudara. Tapi saudara, setiap orang ketika kita berubah, saudara, dikatakan tadi, tetapi mereka harus memberi pertanggungjawaban kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Semua orang akan diperhadapkan pada penghakiman ini, saudara. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati. Ini arahnya kepada yang mati dulu, saudara, yang mau kita bahas. Supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Nah, saudara, di sini, saudara, kalau saudara perhatikan, kemarin saya baca tentang ini. 1 Petrus 3 ayat yang ke-18, saudara. Dikatakan begini, saya baca sampai dengan ayat yang ke-20 ya. Tadi sebelum saya baca ini, saya baca dulu tentang Markus 16 ayat 15, saudara.
Di perjanjian terjemahan baru dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Di Darby, saudara, penjelasannya, and he said to them, go into all the world and preach the glad tidings to all the creation, kepada segala ciptaan. Ini yang seringkali waktu awal-awal kita mengenal penginjilan dunia orang mati, saudara. Di sini jelas dikatakan bahwa ada kesempatan orang-orang yang mati mendapatkan Injil, menerima Injil. Apakah itu perkataan Revival Total Ministry? Apakah itu perkataan Pak Andreas? Apakah itu perkataan saya? Mari kita buka, saudara. Petrus menyampaikan ini, saudara, dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-18 dikatakan, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Petrus mencatat ini tentunya bukan karangan dia, saudara. Dia dipimpin oleh roh, saudara. Bahwa Tuhan Yesus memberitakan Injil kepada siapa, saudara? Dia memberitakan Injil kepada orang-orang yang mati di zaman Nuh, saudara. Nah, kalau demikian apakah dikatakan mustahil orang yang percaya bisa memberitakan Injil kepada orang-orang mati? Tuhan Yesus yang ngomong. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, saudara. Bukan kepada manusia yang hidup saja, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saudara nanti boleh baca, saudara, di 1 Petrus ini, saudara. Saya baca di pasal yang keempat, saudara, yang pertama. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani yang saya baca tadi, saudara, di ayat yang ke-6, itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti manusia, semua manusia, dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Yang terakhir, saudara, catat, bukan kehendak kita. Kalau kehendak kita, akan ada interpretasi bahwa orang akan mencari pergi-pergi ke kuburan-kuburan untuk menginjil, saudara. Tapi dikatakan apa? Menurut kehendak Allah. Artinya apa, saudara? Ketika seseorang, roh orang mati mendapatkan anugerah, bertemu, mendapatkan Injil ini, saudara, maka itu bukan dicari-cari, saudara. Caranya gimana? Kita sudah bersama-sama belajar. Saya percaya saya hanya membuka kita, saudara, bahwa Yesus telah mati. Dia memberitakan Injil, turun, membebaskan orang-orang yang di penjara, yang di tawanan, pada saat kepada roh-roh orang mati yang ada di pemberitaan itu sampai kepada orang-orang yang mati sebelum Nuh, yang dihabiskan itu, saudara. Apakah semua orang bertobat? Itu tergantung bagaimana mereka, saudara. Saya pikir tidak semuanya, saudara. Nah, setelah Tuhan Yesus, pertanyaannya, saudara, selanjutnya, ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, saudara, dia sudah memberitakan. Nah, yang setelahnya, saudara. Nah, yang setelahnya kan itu sekarang boleh dibilang 2000 tahun kemudian sampai dengan hari ini. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang tidak mendengarkan Injil itu, saudara? Pemberitaan Injil yang tidak sampai kepada mereka. Kalau saudara orang Batak, tentu
pemberitaan Injil dengan jelas diterima sebelum dengan melalui orang yang misionaris sebelum Nomensen ya kalau nggak salah ya. Tapi setelah itu terkenalnya waktu Nomensen gitu ya. Nah, terus bagaimana dengan orang-orang yang sebelum itu? Ini ada satu keadaan, sudah saya pernah menjelaskan tentang hal ini, saudara. Pemberitaan Injil ini, saudara, di alam roh, di dunia orang mati, saudara. Dengan istri saya itu sangat masih susah menangkapnya gitu. Sampai suatu ketika Pak Andreas ada di seminar itu, dan dia waktu itu di radio, dia buat satu pertanyaan gitu. Kenapa harus menginjili orang mati gitu. Ada satu penjelasan yang akhirnya membuat gamblang, saudara. Ternyata penjelasan yang sama yang ditulis oleh Petrus ini, saudara, bahwa setelah pemberitaan murid-murid kemudian bagaimana dengan orang-orang mati? Misalnya tidak usah jauh-jauh, saudara. Misalnya kakek buyut saya gitu ya. Dia yang orang kejawen gitu ya. Pasti hidup dengan gaya kejawen, dia nggak mengenal Tuhan. Bagaimana mereka? Nah, kalau tadi dikatakan semua harus menghadap kepada pengadilan yang sama, saudara, apakah adil bagi mereka? Tentu tidak adil, saudara. Karena apa? Mereka belum mendapatkan berita tentang Injil ini, saudara. Belum mendapatkan kabar baik ini, saudara. Jadi, saudara, malam hari ini karena waktu, saudara, nanti kita bahas bersama-sama, saudara. Itu saya berharap dengan ini, saudara, itu akan terbuka, saudara. Kalau mungkin teman-teman yang aktif ikut dalam aktif ikut dalam pemuritan, saya percaya saudara semua bisa nangkap. Tapi untuk teman-teman yang baru, jadi saudara, pemberitaan Injil bukan hanya kepada manusia yang hidup, tetapi kepada segala makhluk, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya berdoa supaya kita semua boleh menangkap, saudara, bahwa bagian yang harus kita kerjakan itu untuk memberitakan Kristus itu tidak terbatas dengan pikiran kita, saudara. Mari kita mengizinkan hidup kita dipakai oleh Tuhan menjadi bejana untuk menyatakan kehendak Dia, supaya apa? Injil ini, pemberitaan Injil ini sampai kepada segala makhluk, seperti yang Dia katakan sendiri, saudara, kepada seluruh ciptaan. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Beritakanlah Injil kepada semua ciptaan. Nah, haleluya, saudara dikasih Tuhan. Malam hari ini memang ini sesuatu yang sebenarnya sangat familiar di pemuritan, saudara. Malam hari ini saya sampaikan di tempat ini, saudara, ketika saudara yang belum menangkapnya, saudara, mari mengenal Allah itu tidak hanya sekedar bicara tentang berkat, tidak hanya bicara tentang hidup yang nyaman, tidak hanya bicara tentang bagaimana saya tidak mengalami penderitaan, tetapi sebaliknya. Kita diajar dari tempat ini, sering kali kita diajar supaya kita menjadi serupa dan segambar Dia dengan Dia. Bahkan Paulus bilang menjadi serupa dengan penderitaannya dan kebangkitannya. Jadi saudara, kenallah Tuhan hari-hari ini. Dalam masa yang tidak baik, mari datanglah sama Tuhan. Bicaralah dengan Tuhan seperti kita bicara dengan orang-orang di sekitar kita. Dengarkanlah Dia seperti saudara mendengarkan orang lain berbicara kepada kita, saudara. Saudara bisa bayangkan kalau Tuhan hanya mendengarkan keluhan, saudara.
Kalau kita menempatkan, kita berbicara dengan orang lain, kita mendengarkan orang mengeluh terus dengan kita, saudara. Mari saudara, hari-hari ini di masa yang dunia katakan tidak baik, sedang tidak baik, ini waktunya kita ngomong sama Tuhan. Ini waktunya kita bicara dan mendengarkan Tuhan. Artinya ada satu hubungan dua arah antara Tuhan dan kita, berbicara dengan Dia dan Dia berbicara dengan kita, saudara. Seberapa hebat saudara, seberapa pengetahuan yang hebat yang saudara miliki, kalau tanpa kita datang sama Dia, itu hanya menjadi pengetahuan saja, saudara. Saya percaya saudara, di luar sana banyak orang yang memiliki ilmu yang tinggi tentang Tuhan. Bahasa teman kita, memiliki ilmu agama yang tinggi, memiliki pengertian-pengertian yang tinggi tentang Tuhan, teologi yang tinggi tentang Tuhan. Bahkan mungkin kalau di dalam revival total ministry sendiri, wah sudah katam dengan buku pemuritan, dengan ayat-ayatnya, dengan apa yang disampaikan Pak Andreas. Tapi saudara, ini waktunya. Kalau kita tidak mau datang sama Dia, maka kita tidak memperoleh hidup itu, saudara. Oleh sebab itu saudara, malam hari ini saya mengajak kita semua, anugerah yang luar biasa kita diperkenalkan dengan keluarga Allah, diperkenalkan dengan Allah. Kita bersyukur melalui step-step hidup kita mengenal Allah, melalui dengan kita bertumbuh di gereja A, bertumbuh di satu komunitas A, B, dan C, sampai dengan hari ini. Itu anugerah yang luar biasa, saudara. Haleluya. Nanti kita bahas bersama-sama, saudara, bagaimana tentang pemberitaan Injil ini, saudara, semakin terbuka nanti bersama-sama dengan para narasumber di tempat ini. Kalau saudara punya pertanyaan, silakan boleh disampaikan di di WhatsApp, boleh. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dengan hal yang sederhana yang kami pelajari malam hari ini, namun makna yang luar biasa, supaya kami boleh semakin mengerti bahwa hidup kami adalah miliknya Allah. Di luar Allah kami tidak bisa melakukan apa-apa. Oleh sebab itu mari ajari kami lebih lagi dan bawa kami terus kepada pengenalan, bahkan sampai kami boleh mengetahui rahasia-rahasia yang tersembunyi dari dalam diri Allah sendiri. Terima kasih, kami bersyukur malam hari ini sebentar kami mau berdiskusi bersama-sama. Biar dalam waktu yang singkat kami juga boleh bersama-sama semakin mengerti akan Allah, semakin mengerti akan kehendaknya Allah di dalam hidup kami. Terima kasih, kami mengucap syukur malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin.